Apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini? Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Kalau belakangan diplomat kita prestasinya itu adalah menyetujui dan menyetujui. Makanya ketika kita lihat, kalau teman-teman sekarang kita bisa semua ngecek kalau di Google foto Haji Agus Salim kemana-mana pakai baju teluk belanga, itu adalah sesuatu bentuk dari kepercayaan diri bahwa karakternya itu dia tidak akan dipandang rendah ketika dia tidak harus memakai jas. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Baik, kita masuk kepada GP1 sekarang. Bung Rocky selalu di depan ya. Silakan Bung Rocky ke depan. Ya, tepuk tangan. Ya. Dari tadi udah Rocky, boleh izin saya sebut udah Rocky ya, karena tadi di hotel saya sudah minta izin. Tadi sebelum masuk sudah dipoto-foto tadi, banyak dipoto-foto, terutama ibu-ibu, mak-mak tadi. Saya jadi iri jadinya, ibu nggak mau foto dengan saya. Baik, profil tingkat dari Uda Rocky Gerung ini, ya detail, tapi ini perlu tadi penyamarataan keadilan karena 3 narasumber terdahulu saya sebutkan dari panitia ini. Rocky Gerung lahir 20 Januari 1959, adalah seorang akademisi, filsuf dan intelektual publik Indonesia. Pada tahun 2005, Rocky Gerung bersama tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Rawahid, Azumardi Azra, Rocky ikut mendirikan Setara Institut, sebuah wadah pemikir di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Tepuk tangan. Ya. Karya fenomenal dari tulisan Rocky Gerung diantaranya adalah Teori Sosial dan Praktek Politik 1991, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum dan Kasus 2006, Mengaktifkan Politik Demokrasi dan Kekecewaan 2009, Obat Dungu, nah ini yang fenomenal sekali ya, Obat Dungu, Resep Akal Sehat, Filsafat untuk Republik Kuat 2024. Ini mudah-mudahan menjadi viral nanti ya, laku keras ini. Rocky Gerung juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi di Federal Panjat Tebing Indonesia FPTI periode 2023-2027. Hobi juga manjat tebing ya Pak ya. Oh, alhamdulillah. Itu nampaknya sehat selalu Bang Rocky. Baik, kita tunggu-tunggu dari tadi untuk Bang Rocky, Uda Rocky menyampaikan pemikiran Agus Salim dan apa implikasinya nanti untuk generasi Z atau milenial. Silakan, sama waktu tadi 15 menit dan kita buka nanti satu pertanyaan untuk Fadu Kifayah tadi dan kita nanti panelis pada terakhir nanti. Silakan dengan hormat Uda Rocky. Yang mana mau jadi ya? Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas di Paris. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Cakep. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012, 2012 itu, 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 2012
Yes, dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Ini saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Dallas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang, yang belum naik bukan yang udah naik. Banyak, jadi saya lebih paham alam Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran, dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkumis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu ke Gunung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok tuh. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius, cuman 20 meter dekatnya. Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim, dekat Gereja Teresia. Dan keluarga Haji Agus Salim ada di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim masih punya rumah di Menteng, bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil. Karena diberi oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan. Ya, ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya bunyi begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional, UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan kesalahan
membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat, apalagi militer yang menganggap, kan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan kita udah menang sebetulnya. Ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap 19 line dash itu. Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktekan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari Brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat, 2 langkah, dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan tiada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Kan soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini tinggal Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik. Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan. Terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan Singapura 115, Finlandia ya sekitar Asia Pasifik aja, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, fura-fura paham, fufu fafa. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika.
Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit, nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh, imajinasi tumbuh dari dia bermain itu. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main. Main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang, iya, Bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika. Sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26 dia sudah punya imajinasi, punya skrip di kepalanya untuk diproyeksikan ke layar lebar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis. Ya kan? Tadi ditanya dari mana, dari buku? Enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, madilog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan, tahu nggak siapa itu Tan Malaka? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak Madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika. Itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa yang berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan farsisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi, dalam didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita. Supaya timbul semacam percakapan akademis. Biarkan murid itu mengembangkan imajinasi. Bayangkan misalnya, coba kita bikin sedikit permainan kecil.
Guru-guru konvensional mengajarkan bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung pergi ke laut. Terus menerus kurikulum itu kita hafal-hafal. Lalu ditanyakan pada si murid, apa itu sungai? Ya, air yang mengalir dari gunung ke laut. Dan itu yang bikin gundul hutan justru. Karena airnya nggak sempat mampir di pohon, langsung pergi ke laut. Anak yang cerdas akan bilang bahwa sungai itu adalah air yang naik dari akar pohon ke ranting daun, lalu berubah menjadi energi oleh matahari, fotosintesis terjadi, oksigen diproduksi siang hari, CO2-nya bereaksi dengan hijau daun, lalu di situ tumbuhlah energi. Jadi ada sungai yang mengalir horizontal, ada sungai yang naik vertikal. Maka kita ubah cara berpikirnya. Sungai bukan sesuatu yang mengalir horizontal, ada yang naik vertikal. Mungkin pembuluh kapiler di pohon itu namanya sungai. Kecil-kecil bahkan tak terlihat. Tapi dengan efek itu ada penghijauan. Jadi kalau Anda menebang pohon, artinya Anda membendung sungai. Sungai di dalam batangnya. Kan itu cara berpikir. Kalau kita terapkan misalnya Madilog, kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau Tan Malaka ada di sini, dia akan tambahkan contoh ke saya. Tapi kita tahu apa yang disebut metode. Berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk. Sering saya terangkan bahwa kalau Anda punya pikiran, biarkan pikiranmu itu diributkan orang. Di kita, meributkan pikiran itu langsung kena ITE. Bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dialektika kalau pikiran itu terhalang oleh undang-undang ITE? Anda punya pikiran dalam bentuk puisi, film, tesis, disertasi. Harusnya ada yang mengkritik. Kritikus film, kritikus puisi, kritikus narasi, kritikus disertasi. Itu baru kita sebut ada tukar tambah pikiran. Kalau pikiran Anda dalam bentuk film, puisi, disertasi, buku, tidak dibicarakan orang, maka isinya itu adalah doa. Doa tidak boleh dikritik. Ini mari kita rayakan memperingati 70 tahun Haji Agus Salim punya Tuhan lagi. Kira-kira begitu kalau kita satiriskan. Setelah mengembara di dalam dimensi filosofi, mengembara membaca perjalanan sejarah ilmu pengetahuan yang membuat dia meragukan Tuhan, Agus Salim akhirnya menemukan semacam penjelasan akhir, itu agama. Tapi dia peroleh itu setelah dia eksplorasi seluruh pengetahuannya dengan imajinasi, dengan logika dan seterusnya. Jadi dia menerima Tuhan ketika dia tahu bahwa eksplanasi terakhir tidak mungkin dia terangkan lagi. Dengan logika yang koheren itu dia terima facticity, the ultimate being yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Tetapi bahwa ada fundamental explanation pada akhirnya itu yang dia terima sebagai dasar untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang beradab. Kita bisa pakai cara lain. Tapi yang penting metode Haji Agus Salim memutuskan untuk menjadikan agama sebagai salah satu hal fundament untuk memperpanjang peradaban. Itu yang menyebabkan dia diundang di mana-mana. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap tentang fungsi dari pedagogi yang diajarkan secara otodidak oleh Haji Agus Salim. Beda dengan Pak Hatta, Muhammad Hatta yang belajar metodologi di Eropa, yang menghasilkan ide tentang sosialisme, tentang kooperasi, tentang human solidarity.
Nah, kita ada di sini untuk mulai mengintip bahwa pikiran-pikiran dari Tanah Minang ini dihidupkan kembali di dunia. Sekarang di dunia orang bicara tentang human solidarity yang sudah dibicarakan oleh Muhammad Hatta beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang bicara sekarang tentang persaudaraan manusia, hal yang didiktekan oleh Sultan Syahrir. Orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam risalah-risalah tajam oleh Johann Sahrusa. Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Jadi kita lihat kontrasnya. Kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu. Sementara seseorang yang baru pulang ke Solo kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi. Ada lihat kontrasnya. Jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minang. Bring intellectual back into politics. Kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halangi dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai republik ini. Oke, luar biasa udah Rocky ya. Ya, saya tak kuasa untuk membatasi. Untuk itu udah Rocky tadi ada pantun, saya balas pantun Rocky. Udah Rocky. Nanti bilang cakap ya, terutama mahasiswa saya ini. Di Jakarta banyak gedung, di Jakarta banyak berjejer gedung, berjejer di Jalan Sudirman. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, orangnya cerdas lagi juga tampan. Iya. Ya. Saya memuji Bang Uda Rocky ini ada juga mau saya. Nanti saya bawa ke Jakarta ya. Talk show atau apa nanti. Itu sudah banyak Uda Rocky yang mau bertanya. Ya, kita satu pertanyaan. Setelah itu kita buat panelis sampai azan zuhur. Oke, siapa tangannya? Ya, kesempatan mahasiswa dulu. Mahasiswa? Ya, mahasiswa itu. Yang itu satu. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Dimari Kasami dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi. Dengan program studi perbankan saya ingin bertanya kepada Uda Rocky Gerung. Sebagai seorang diplomat dan kritikus sosial, Haji Agus Salim selalu menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat. Sama halnya dengan Uda Rocky sebagai pengamat politik dan akademisi, bagaimana Anda melihat tantangan kebebasan berpikir dan berpendapat di kalangan milenial yang sering terjebak dalam keterbatasan kebebasan berpendapat dan berpikir, seperti halnya yang beliau sudah sampaikan, guru dan murid tadi, yang mananya guru dan murid ini sama seperti pemerintah yang memidanakan rakyatnya jika mengkritik keburukannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk mahasiswa. Satu aja pertanyaan ini tentang diplomat dan sebagainya. Silakan Uda Rocky langsung. Oke, saya tahu bahwa di belakang pertanyaan itu ada rentetan asumsi. Oke, coba kita lihat hari-hari ini. Apa bedanya kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan menjelang kemerdekaan? Di zaman itu, kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda, kapal dari Eropa bawa buku. Tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar. Sekarang kita nggak ada panduan bertengkar. Anak-anak muda itu masuk dalam jebakan psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak punya pegangan simbol seseorang. Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat?
Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Buat dapat buku? Enggak, buat dapat amplop. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai melihat kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme. Hanya karena amplop terjadi perkongsian politik. Jadi politik berkongsi demi amplop. Haji Agus Salim lakukan terobosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain. Di sebuah munas, Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan mbak. Tapi Haji Agus Salim tenang aja, dia bilang, saya diundang oleh manusia, kenapa ada binatang di ruangan ini? Bayangkan kecerdasan dialektik itu. Itu bedanya. Tapi dalam munas hari-hari ini tidak ada lagi orang yang mbek. Karena yang hadir dan panelis sama-sama kambing. Luar biasa ya. Mahasiswa senyum puas ya. Jawaban dari Uda Rocky. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai, kita ke sesi panelis ya. Jadi ketiga-tiga ini nanti ya panitia kita sampai azan ya, azan zuhur. Masih ada waktu sekitar setengah jam itu, setengah jam. Baik, pertanyaan dari saya sebagai moderator pematik ya, pemancing gitu. Apa syarat-syaratnya generasi Z pemilihnya itu Bang Uda Rocky, Mas Uda Asri dan Uda Arif bisa memplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu. Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya ya, kecerdasannya, diplomasi, buat jok-jok yang menghantam dan sebagainya. Apa yang konkretnya ya, watak Agus Salim itu bisa diperhatikan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial. Mungkin dari berurutan dari Uda Asri dulu. Saya cuma ingin menambahkan sebenarnya ya. Tadi Uda Rocky, Bang Rocky ini bilang tentang apa? Kemampuan diplomasi kita sekarang ya. Saya pernah dikasih tahu oleh Pak Asim Jalal ya. Itu diplomat senior juga yang bersama Muhtar Kusuma Atmaja memperjuangkan negara kepulauan ya. Itu deklarasi Juanda, tapi yang merumuskannya itu adalah merealisasikannya Pak Asim Jalal. Tahu enggak Asril? Apa beda diplomat dulu dengan diplomat sekarang? Ya. Kalau diplomat dulu yang dicontohkan oleh Agus Salim, dia memperjuangkan kepentingan negaranya. Itu yang dia laporkan. Jadi setelah dia ke Timur Tengah, kemudian ke PBB, ya, pulang dalam sidang kabinet, ya bulan Agustus 47 itu, yang dia laporkan adalah ini yang sudah kita capai. Artinya berhasil diperjuangkan pengakuan kedaulatan, kemudian sudah menjadi masuk radar PBB, keluar resolusi Dewan Keamanan. Kalau belakangan diplomat kita, prestasinya itu adalah menyetujui dan menyetujui. Jadi kita sudah ikut meratifikasi undang-undang anti ranjau darat. Pulang Menteri Luar Negerinya kita sudah ikut meratifikasi perjanjian perdagangan bebas. Bukan keberhasilan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Itu yang belum bisa dilawan dari generasi Agus Salim itu, ya. Ya, mungkin sampai generasinya Pak Asim Jalal ya. Menteri Ali Alatas dulu mungkin masih nampak, masih kelihatan ya. Tapi kalau istilah Minangnya, sekarang ini diplomat kita ini menari dengan gendang orang lain, menari juga gendang orang lain. Artinya mengikuti irama orang, bukan kita yang menciptakan irama. Itu bedanya yang dulu dengan sekarang. Jadi Agus Salim itu dia berhasil mengendalikan, ya, bisa melahirkan dalil-dalil. Oh, dituduh dia melanggar Linggarjati. Agresi yang Tuhan lakukan apakah sesuai dengan Linggarjati? Ya, nggak bisa orang menjawab. Dia punya itu kenapa? Karena mereka itu punya
artinya panduan, istilah Bang Rocky tadi. Artinya mereka itu punya rujukan, memperdebatkan pikirannya ada rujukannya. Itu juga yang terjadi. Kenapa misalnya generasi Perni, generasi Sumatera Tawali itu begitu hebat-hebatnya? Karena Zainuddin Labai itu walaupun tidak pernah sekolah ke Mesir, tapi bacaannya datang dari Kairo. Dia berlangganan berbagai buku yang terbit datang, kemudian mereka diskusikan. Ya. Kalau sekarang yang kita diskusikan tidak tahu lah, Tamiya gimana mendiskusikannya, ya kan? Nah, Oke. itulah bedanya ya. Jadi satu poin saya tangkap dari udara Asril adalah nasionalisme. Dia mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, apalagi partai atau kelompok. Itu yang kita harus tiru dari Bapak bangsa kita Gus Salim. Silakan udah Arif ya. Baik. Kalau menurut saya bagaimana anak-anak muda bisa tumbuh percaya diri dan punya karakter, pertama itu memang yang harus diisi itu intelektualitas. Karena ketika kita tidak suka membaca misalnya, atau kita tidak memperkaya literasi kita akan canggung ketika kita harus berhadapan di depan publik, entah itu di ruang-ruang diskusi antar mahasiswa atau antar universitas. Karena kalau kita berkaca ke Haji Agus Salim, saya mungkin tidak membaca lebih banyak daripada Om Asril. Cuman ketika saya mendapat buku 70 tahun memperingati Haji Agus Salim ditulis oleh Pak Safruddin Parionegara dan lain-lain tahun 54 ya, Bong. Itu saya cuma bisa mengimajinasikan bagaimana Agus Salim muda itu. Jadi Agus Salim muda itu adalah orang yang sangat percaya diri dengan dirinya, dan memang ketika dia bertemu dengan banyak orang, dia sadar bahwa itu saya punya kapasiti dan saya bisa duduk setara sama rendah atau berdiri sama tinggi dengan siapapun. Makanya ketika kita lihat, kalau teman-teman sekarang kita bisa semua ngecek kalau di Google foto Haji Agus Salim kemana-mana pakai baju teluk belanga, itu adalah sesuatu bentuk dari kepercayaan diri bahwa karakternya itu dia tidak akan dipandang rendah ketika dia tidak harus memakai jas. Makanya saya juga karena coba menginterpretasi ya Mark, ketika sekali saya dapat undangan untuk mempresentasikan film saya di Prancis, dan saya tahu di situ tuh kemungkinan besar orang-orang akan datang menggunakan jas, saya pakai baju teluk belanga, saya siapin dari buku. Oke. Mungkin itu contoh yang tipis gitu, itu cuman layer depan, hanya untuk bagaimana merasakan kalau kita berbeda dari orang lain itu ada dasarnya atau tidak. Nah, untuk yang lebih dalamnya bisa jadi ketika sekarang kita sadar dari 1000 orang cuman hanya satu yang membaca buku, terus kemudian dari sekarang ini orang lebih berburu-buru untuk menjadi sesuatu yang viralitas daripada intellectual curiosity yang dikedepankan. Nah, disitulah bagaimana teman-teman kita semua mahasiswa di Bukit Tinggi ngerasa kalau pabrik berpikir di Bukit Tinggi ini masih bisa kita buktikan 5-10 tahun ke depan. Makasih. Oke. Satu poin yang saya dapat dari Uda Arif adalah percaya diri dengan nilai-nilai budaya kita. Pakaian tidak boleh underestimate terhadap diri atau overestimate, sombong, arogan ya. Jadi itu ya karakter Agus Salim, humble walaupun punya perasaan sama setara dengan yang lain. Oke, Bang Rocky, ini apa untuk pesan dari generasi Z kita milenial ini, silakan. Tugas generasi adalah membuat diferensiasi. Itu dasarnya. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja kan. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago. Ya, Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin termasuk anak muda
Anak muda kalau mau jadi pemimpin, jangan sewa lembaga survei. Ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor satu. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas, tapi etikabilitasnya tidak ada. Apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability. Tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya Bapak Ibu mengutip apa yang disampaikan Uda Rocky ini tidak sempat kita satu kayak dihujan kita ya Pak, hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting buat muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual baru elektabilitas tadi ya. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, Uda Rocky saya juga Caniago. Ya. Iya. Jadi Caniago tapi saya asri nanti ini asri nanti. Saya tambah juga asri, mudah-mudahan saya stop asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada Ya, dia Caniago karena dia mampu mengucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani bernegosiasi. Caniago. kedua tokoh kita ini saya pengagum apa nih program ILC gitu. Terutama Uda Rocky juga udah asri dulu masalah apa dulu ya? Tetap ya kedalan itu luar biasa itu. Viral dulu ya. Dianggap ini dan sebagainya. Kalau Bang Rocky di mana-mana viral gitu. Kita tersisa 2 pertanyaan langsung ya, kita kumpul 2 dan ditujukan kemana? Saya pilih dulu ya. Tadi rata-rata laki-laki, sekarang perempuan ya. Saya adil. Ini satu ibu itu di belakang. Siapa satu? Ya. Oke, 2 ya. Langsung dibagikan mic-nya. Oh luar biasa. Iya. Dari awal dan mengatakan dari Sabra dan Laki dari koalisi mau atau tidak? Oke. Saya luar biasa pertanyaannya. Saya simpulkan Ibu pengagum Uda Rocky ya, bahwa apa statementnya Ibu catat dan jadi
prinsip hidup Ibu F. Ya nanti. Oke, pertanyaan pertama untuk Uda Arif tentang berpikir out of the box tadi bahwa kenapa perempuan. Nanti Bang Rocky kalau ditawarkan menteri mau nggak? Dari pengagum Bang Rocky ini. Silakan. Baik, terima kasih ini pertanyaannya. Pertama, kenapa idenya memasukkan karakter perempuan menjadi mediator itu? Karena saya percaya di Minangkabau ini, saya ngelihat sebaliknya, nggak tahu apakah ini ada di keluarga kecil saya atau di keluarga adat saya. Sebenarnya posisi perempuan selalu penting. Dan kalau ketika daerah-daerah lain bicara emansipasi wanita segala macam itu baru akhir-akhir ini, saya pikir dari dulu di Minangkabau itu sudah ada. Karena faktanya banyak kaum terpelajar perempuan Minangkabau itu banyak di diaspora di luar negeri. Dan itu satu kali ketika kita melihat keluar. Yang kedua, di sehari-hari pun dengan matrilinear sistem kita ini, itu faktanya adalah memang laki-laki boleh banyak punya opsi gitu. Tapi ketika bundokan dua sudah memberikan pandangan, itu biasanya akan menjadi kayak embun yang menyejukkan untuk pikiran para laki-laki. Itu mungkin karena juga saya di rumah, saya 5 bersaudara laki-laki semua. Jadi kalau hanya ibu saya orang yang paling cantik dan yang paling kami dengar untuk menengahi apapun yang ada di rumah. Jadi karena inspirasi itu sebenarnya nggak perlu. Bisa dari jauh, bisa dari dekat. Makanya variabel terpenting yang khususnya dalam studi kasus film Suro dan Sile itu, karena saya ngerasa kalau sosok pemikiran Haji Agus Salim atau tokoh di mediator di situ saya kasih laki-laki lagi, akhirnya mungkin terlalu laki-laki gitulah. Udah filmnya tentang berantem laki-laki semua. Jadi saya pengen ada satu karakter perempuan di situ jadi penyejuknya. Terima kasih. Semoga menjawab. Anggukannya petanda puas ya. Anggukan dari penanya. Abang Rocky tadi pertanyaan yang sederhana. Kalau ditawarkan jadi menteri boleh nggak mau? Dari pengagum Bang Rocky nih. Ya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow. Saya jadi federasi. Saya punya gagasan, Pak. NKRI harga mati itu betul-betul terlalu beban. Satu waktu saya kasih kuliah di Papua, mereka setuju dengan Pancasila, tetapi waktu saya tanya Pancasila ada 5, mana lebih penting, sila kedua atau sila ketiga? Rame-rame bilang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ucapkan di sini, saya ditangkap intel. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu satu persatu. Di kita sekarang persatuan demi apa? Kalau persatuan itu menyebabkan pelanggaran kemanusiaan, itu poinnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan filsafat mereka. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan NKRI harga mati, maka persatuan. Ibaratnya apa? Perbedaan diabaikan. Padahal para pendiri negeri ini memerdekakan Indonesia dengan fakta antropologis bahwa kita berbeda. Dari Aceh, Bintang, Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita berbeda. Karena kita berbeda, maka diperlukan persatuan. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Bukan dungu. Dan kita mau balik pada dasar antropologi negeri ini adalah perbedaan. Karena itu hormati perbedaan. Persatuan adalah kemampuan mengelola perbedaan, itu dasar. Jadi
Jadi bagian-bagian itu yang kalau substansinya nggak dibuka, kita khawatir dengan enter rematifnya ancaman betul. Itu bahayanya berpikir secara tanpa isi. Jadi kita ingin ucapkan itu supaya itu kita pasti kita bisa pikirkan ulang-ulang. Negara ini didesain atas dasar kemajemukan. Tuh, soal perempuan tadi apa? Ya. Oh ya itu. Ya, itu. Soal jadi menteri itu kaitan. Tadi, oh perempuan, ya saya pernah bilang. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Ini perlu diterangkan nih, udah Ruki. Di sini langsung ya. Iya, tapi apa saya diprotes? Ada anak kalimatnya di situ yang diedit oleh ILC waktu itu. Saya bilang perempuan indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, kecuali perempuan Minang. Wah, luar biasa. Ini memang diplomat ya. Kalau bahasa Padang pandai jatuh, pandai untuk jatuh dan bangun lagi. Oke, satu pertanyaan terakhir ini. Satu pertanyaan terakhir. Ya, Bapak belakang itulah. Dari umum satu, dari umum. Tadi ya. Maaf nih Pak, karena waktu atau panitia bisa diperpanjang dua. Setuju ya dua? Ya, itu tadi satu dan Bapak belakang di satu. Setuju dua ya. Moderator tidak menyalahi aturan main. Ya silakan mic diserahkan kepada penanya. Tujukan namanya siapa dan ditujukan pertanyaannya kepada narasumber siapa. Oke. Oke, tepuk tangan ya. Jadi zaman Agus Salim dulu ada debat ya, antara perempuan dan itu masukan untuk ITBHS untuk ada mata kuliah karakter Guru Haji Agus Salim. Tadi saya sudah tunjuk satu pertanyaan terakhir. Silakan to the point dan kemana diarahkan pertanyaannya. Ada pertanyaan yang saya tanyakan itu, saya kira ini cukup berguna bagi bangsa ini. Kapan rusaknya bangsa, awal rusaknya bangsa ini? Itu yang kedua, kenapa angka 2/3 ada dalam peraturan konstitusi kita? Waktu itu Bapak Ruki jawab, ketika demokrasi tidak jalan, itu apa? Angka 2/3. Ketika demokrasi jalan, itu apa? Angka 2/3. Kalau bagi saya, dengan demokrasi jalan, angka 2/3 tidak kita perlukan. Mungkin tanggapan nantinya. Selanjutnya, awal rusak bangsa ini saya kira juga menyangkut dengan angka 2/3. Jadi ketika terjadi kegelisahan setelah yang saya lihat di sini, masa-masa perjuangan itu bagus, setelah Indonesia merdeka, detik itu juga adalah nilai-nilai bangsa ini. Mungkin menyangkut dengan awal rusak dan angka 2/3 tadi. Oke. Oke, Kami sudah tangkap. Tepuk tangan untuk Bapak ini. Jadi ada pertanyaan tidak clear waktu mungkin di Universitas Mulia ya, Bukit Tinggi.
Di pertanyaan kesemuanya ke terakhir ini pamungkas ini ke Udaroki. Satu tadi ada debat zaman Agus Salim itu seperti apa, mungkin Pak, dan 2/3 tadi dari Bapak. Silakan Udaroki. Sejarah perempuan hilang selalu karena keinginan untuk mengaktifkan kejujuran dikuasai oleh para patriark. Karena itu sering disebut diperlukan her story bukan history. Kita setiap kali ada pejabat yang ngomong bapak-bapak bangsa kita, bapak-bapak pendiri bangsa. Itu Amerika. Di Amerika pendiri bangsanya bapak semua. Di Indonesia yang berdebat di konstituante ada 5 perempuan. Ada Ibu Ulfa, Maria Ulfa, Rasuna Said. Kegiatan menghasilkan komunikasi publik untuk menghidupkan Respublika memerlukan narasi. Pada waktu itu tidak bisa lewat WA, maka lewat koran. Dan seorang perempuan dari Kota Gadang, Ibu Rohana Kudus, menulis dan menerbitkan sendiri koran supaya Respublika itu ada pembuluh darah. Koran itu pembuluh darah demokrasi. Jadi tetap terlihat. Bahkan setelah Sumpah Pemuda ada Kongres Perempuan yang di dalamnya fasilitas untuk mengucapkan feminisme yang sekarang kita sebut feminisme sudah diucapkan. Karena pada waktu itu orang udah belajar tentang Rosa Luxemburg. Siapa namanya sih perempuan yang berdebat dengan Lenin ini. Jadi tradisi kita adalah literasi global. Karena pada waktu itu udah ada percakapan di dunia itu. Jadi kita pernah menjadi pusat intelektual dunia, bagian dari pertengkaran internasional. Suatu waktu saya masuk keluar hutan di Vietnam, ketemu di Vietnam Utara perpustakaan Ho Chi Minh. Di situ ada foto seorang anak muda lagi debat dengan pemimpin Partai Komunis Italia tahun 20-an. Antonio Gramsci. Anak muda itu namanya Tan Malaka. Jadi kita kaya dengan kemampuan berpikir global, tapi dibatalkan oleh arogansi patriarki hari ini. Tapi saya percaya bahwa itu akan kembali ke sini. Dulu selama Orde Baru perempuan itu dijadikan sekedar sebagai urusin PKK itu sebagai dharma wanita. Di zaman Orde Lama ada Gerwani yang ada debat filosofi itu, kemudian dilarang sebagai akibat dari yang disebut sebagai G30 PKI. Tapi narasi itu tidak mungkin dihentikan, apalagi di dalam kehidupan global hari ini. Ketika kita bicara tentang lingkungan hidup, pertama-tama kita bicara tentang ibu bumi, ekofeminisme. Ketika kita bicara tentang stunting sekarang, yang paling tersiksa adalah rahim perempuan. Padahal dari rahim perempuan, kecerdasan dimulai, keadilan dimulai. Rahim perempuan itu ada fakultas hukum pertama, fakultas politik pertama. Karena di situ diajarkan tentang keadilan. Dalam rahim seorang perempuan, dimulailah pengetahuan dan pelajaran tentang berbagi. Rahim ibu berbagi nutrisi dengan bayinya, berbagi kecemasan dengan bayinya. Jadi kita mau perlihatkan sekarang bahwa Minangkabau bahkan memuliakan kedudukan perempuan. Hidupmu itu dari perut bahasa Parui adalah lembaga demokrasi pertama. Dari situ dihidupkan harapan.
Kenapa laki-laki nggak punya? Ya karena laki-laki tidak didesain untuk menghasilkan kehidupan. Itu dasarnya. Tapi seringkali laki-laki mengatakan kami lebih kuat dari perempuan. Coba aja. Kalau seorang laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena dia nggak bisa menahan rasa sakit. Menstruasi itu hubungan antara rasa sakit painful secara fisik dan rasa sakit batinnya, psikologis, namanya misery. Laki-laki nggak pernah merasakan misery, dia merasakan sakit fisik. Itu dasarnya. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan keempat dia tewas. Tetapi sering disebut ya perempuan itu kan fasilitas dari laki-laki aja. Bahkan sampai tahun 30 di Eropa itu perempuan itu adalah properti laki-laki. Amerika nggak punya hak pilih, perempuan itu sampai tahun 30 hanya laki-laki yang boleh memilih, vote. Nggak ada. Jadi tradisi itu musik kita ubah. Kita mau katakan itu dari tempat, dari bumi di mana perempuan dimuliakan. Sekarang ada problem. Bagaimana memungkinkan suara perempuan itu dihidupkan di parlemen? Saya pernah usulkan bikin kaukus perempuan. Artinya di dalam semua urusan yang berakibat pada ketidakadilan, ada faksi, ada fraksi yang anggotanya kumpulan dari semua partai dan menyatakan kami kaukus perempuan, semua isu yang berhubungan dengan masa depan manusia hanya kami yang boleh putuskan, bukan partai. Partai yang dikuasai partai kan apa namanya, para koruptor. Waktu kita lahir, kita sama-sama lahir dari rahim perempuan. Begitu kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Kongres partai, rapat partai, APBD, itu semua rahim laki-laki yang tidak paham dimensi justice dari pembuatan kebijakan. Jadi itu pentingnya kita mulai untuk betul tadi evaluasi buat Indonesia menyebut diri ibu pertiwi, tapi yang berkuasa Bapak Jokowi. Jadi hal-hal ini yang saya ingin terangkan supaya kita mulai mengevaluasi kebijakan apa di masa lalu yang gagal memuliakan. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Sebagian besar adalah perempuan. Karena perempuan tahu berbohong pada suaminya, tahu berbohong pada anaknya, supaya suami dan anaknya itu makan duluan dan dia nggak akan, dia bisa nahan rasa lapar. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perempuan akan bilang, ya saya udah makan, silakan makan anak kamu, suami. Dia menyembunyikan misteri itu supaya yang laki-laki itu bisa makan. Itu dasarnya. Tapi sekali lagi kita mau supaya kesetaraan manusia itu diucapkan oleh pemimpin tertinggi. Kita mau tahu apa impact dari perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri terhadap polisi pemerintah soal makan siang bergizi. Kita mau tahu. Rahim laki-laki itu adalah IKN. Itu rahim laki-laki. Jadi sekali lagi kita harus mulai mengatakan bahwa kalau ada pidato jangan sebut Bapak pendiri bangsa. Salah. Para pendiri bangsa lebih netral. Atau dalam bahasa Inggris, founding parents, founding person, bukan founding fathers. Di kita nggak ada founding fathers. Jadi sekali lagi itu bagus dan saya kira suara perempuan tak mungkin lagi dihalangi sekarang. Dulu mungkin perempuan itu dianggap the unspeakable. Sekarang mereka the unstoppable. Lalu ada soal 2/3. 2/3 itu teknis untuk mengambil keputusan, bukan basis dari keadilan. Kan 2/3 mengandaikan gini nih cara berpikirnya. Dalam ilmu ekonomi ada prinsip ceteris paribus.
bila hal-hal masih diandaikan sama. Dalam ilmu hukum ada prinsip rebus sic stantibus. Hal-hal, rebus, res, barang yang sedang dipersoalkan sic stantibus. Bahasa Inggrisnya apa? Masih begitu, sic stantibus. Stand still, masih berdiri begitu. Jadi 2/3 itu mengandaikan bahwa kita punya kesetaraan argumen. Kalau ada kesetaraan argumen, perselisihan terpaksa harus di voting. 2/3 itu adalah cara paling efektif. Bisa 1/2, 50% bisa aja. Tetapi demokrasi mengandaikan kesetaraan argumen. Hanya sekarang ada 2/3. Asal usul demokrasi di Yunani, di Athena pertama kali, anggota DPR itu diundi, nggak dipilih. Kenapa diundi? Karena ada pengandaian setiap warga negara, citizen itu punya kapasitas etis dan intelek yang sama. Jadi kalau Arif terpilih, saya tahu dia akan mewakili pikiran saya, kepentingan saya. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita sekarang mengupayakan supaya demokrasi itu dihidupkan sebagai narasi, sebagai diskurs. Demokrasi itu cuma hidup setiap pilkada pemilu, dan itu dihidupkan oleh amplop, bukan oleh akal. Kan itu dasarnya tuh. Jadi betul Bapak tadi itu bahwa demokrasi itu menghidupkan kemampuan kita menjadi manusia. Hanya dalam kesetaraan argumen kita menyebut diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dia sudah setuju Bapak ya. Tadi saya kutip sebuah quote dari Uda Rocky. Kita kelebihan pemikiran dari Minangkabau, kita sumbangkan kepada nasional yang kurang pemikiran dari itu yang saya quote tadi. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Kita minta closing statement karena kita harus sholat dan makan. Kita mulai dari yang tadi closing 1 menit saja. Closing statement apa summary ya yang udah Sri sampaikan, udah Arif dan udah Ruki. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tertarik tadi tentang Agus Saliman ya. Nilai-nilai baik Agus Salim misalnya yang diajarkan di ITB Haji Agus Salim. Saya kira bagus sekali ya. Itu menjadi apa? Yang paling penting kita pahami bukan bagaimana hebatnya Agus Salim, tapi bagaimana Agus Salim membangun dirinya sehingga dia bisa seperti itu. Jadi sama juga bagaimana, jangan lihat Rocky Gerung ini hebat sekali, tapi lihat juga, ketahui juga bagaimana dia membentuk dirinya gitu. Ya, berapa banyak buku yang dia baca, ya kan? Cerdas saja tidak cukup kalau tidak ada itunya kan? Ya, jadi casing bagus saja gitu. Nah, tapi sayangnya sekarang kita dipimpin oleh orang yang mengaku tidak mempunyai tradisi membaca. Nah, ini parahnya ini, ya kan? Dia mengaku sendiri pada Najwa itu. Saya kira itu saja. Ini bagus sekali ya apa yang membedakan ITB HS dengan yang lain di Agus Saliman itu. Misalnya seperti Universitas Bung Hatta juga memberikan pelajaran tentang kebuhataan, atau Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah tentang kemuhammadiyahan. Menurut saya itu penting. Jadi apa yang membedakan ITB HS dengan yang lain gitu. Saya mendukung sekali dan itu bagus sekali Bu Rektor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan udah Arif 1 menit ya. Bicara tentang mengambil kebijaksanaan dari tokoh-tokoh masa lampau, saya berasumsi bahwasanya Pak Haji Agus Salim itu kan pasti suka membaca, dan saya menemukan literasi yang lain di Kapita Selecta yang ditulis oleh Muhammad Natsir. Itu banyak sekali di zaman abad pertengahan itu filsuf-filsuf yang di pagi hari itu pekerjaannya sederhana, jadi tukang memperbaiki jam tangan misalnya di zaman Bani Abbas, atau ada yang juga cuman jadi buruh upah untuk memanen hasil kebun. Tapi di malam hari para pembesar-pembesar atau para khalifah itu meminta pendapatnya. Nah, yang saya petik dari situ adalah bagaimana orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai kedewasaan berpikiran tinggi itu sebenarnya kehidupan itu sederhana.
dan jiwanya yang besar. Nah, ketika itu kita lihat dari Agus Salim yang bahkan pakaiannya sederhana, kemudian beliau memilih banyak hal untuk, mungkin orang menganggapnya melarat, tapi bagi beliau definisi kebahagiaan itu beda. Di zaman sekarang yang serba dekat dengan hal-hal yang berkilau, mungkin perlu juga kita memijaksana itu supaya kita bisa berhati-hati menata langkah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Uda Arif. Terakhir ke Uda Rocky, closing statement 1 menit. Jangan sekali-sekali pakai istilah closing statement. Closing statement, apa itu Uda Rocky, kita belajar juga ini. Itu istilah pejabat. Di dalam dunia akademis pakai istilah closing ideas. Closing. Saya umumkan lagi, baiklah 1 menit untuk closing idea dari Uda Rocky. Ide penyimpul supaya bisa dibuka dengan ide baru. Jadi ada dialektika di sini. Jadi saya kira bagus betul karena ini ada percakapan yang sesuatu yang memungkinkan saya besok pagi akan datang ke kantor camat untuk ganti KTP. Terima kasih. Oke, luar biasa. Wah, beruntung saya sebagai moderator. Ya, Pak. Saya tutup dengan pantun ini. Tadi saya mulai dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Bukit Tinggi kota wisata, banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Hari ini kita sangat bahagia karena bersua dengan Uda Asril, Uda Arif dan Uda Rocky yang hebat-hebat belaka. Baik, demikian saja kita talkshow kita atau diskusi kita, seminar kita. Kalau ada anak darah sedang gundah menuguhkan kasih menggajah harapan. Kalau ada saya yang salah, jemaat disusun, saya mohon dimaafkan. Saya sudah dengan wilayah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.